Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi anak-anak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Mungkin boleh dipimpin siapa yang mau memimpin doa? Ibu. Boleh, silakan. Coba. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya ada yang tahu? Sebelumnya terima kasih banyak kepada Siva yang udah memimpin doa. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan, Ibu mau nanya dulu, ada yang tahu kita mau melakukan kegiatan apa saat ini? Konseling kelompok. Oke, sudah ada yang tahu ya konseling kelompok. Nah, sebelumnya apakah sudah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok? Belum, Bu, baru pertama, Bu. Belum ya, berarti belum tahu ya apa itu konseling kelompok, apa tujuannya dan bagaimana pelaksananya. Belum. Oke, di sini akan Ibu jelaskan. Konseling kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling di mana bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalahnya dalam dinamika kelompok. Nah, bagaimana sih Bu cara-cara melaksanakan konseling kelompok ini? Nah, caranya itu yang pertama kita duduk melingkar seperti pada saat ini. Terus nanti Ibu akan memberikan anak Ibu kesempatan untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dialami, dan setelah anak-anak Ibu semuanya menjelaskan permasalahannya, kita akan menentukan nih permasalahan siapa dulu yang akan kita bahas pertama kalinya. Nah, nanti ketika kita membahas permasalahan tersebut, Ibu akan memberikan waktu pada anak-anak Ibu untuk mempersilahkan anak Ibu untuk mengajukan tangannya jika ada pendapat ataupun ingin mengumpulkan sesuatu, apa itu pikirannya, pendapatnya, dan lain sebagainya. Nah, di konseling kelompok ini kita juga memiliki aturan di mana kita harus menjaga kerahasiaan satu sama lain, karena kan kita membahas masalah pribadi masing-masing ya. Nah, jadi kita harus menjaga kerahasiaan ini. Kita hanya membahas di sini, cukup di sini aja. Ketika sudah selesai, Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya tidak menceritakan di luar dari kegiatan kita saat ini. Terus Ibu juga mengharapkan keterbukaan dari anak-anak Ibu semuanya, biar acara atau kegiatan kita kali ini berjalan dengan baik dan kita bisa memecahkan masalah anak-anak Ibu semuanya. Terus yang terakhir, anak-anak Ibu semuanya berada di sini secara sukarela ya, tidak ada dipaksa, benar? Benar, Bu. Oke. Langsung dibantu, Bu. Oke, terima kasih. Sebelumnya nih belum saling kenal ya? Belum, Bu. Oke, mungkin bisa kenalan dulu ya, mulai dari Ibu sendiri. Nama Ibu Rizka Putri Nikel, bisa dipanggil Ibu Rizka. Boleh, siapa yang mau lagi perkenalan? Ayo, Bu. Boleh? Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Zahra, biasa dipanggil Zara. Hai Zara. Hai, Zara. Boleh, siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Sita Fadia Santri, biasa dipanggil Siva. Hai, Siva. Nama saya Afin. Panggil Zara. Hai, Zara. Oke. Perkenalkan, nama saya Helga Febela, biasa dipanggil Helga. Hai, Helga. Perkenalkan, nama saya Anggi, biasa dipanggil Ana. Hai, Ana. Oke, semuanya udah saling kenal, tapi untuk biar lebih kenal lagi, kita panggil nama teman-temannya satu-satu ya. Ini Zara. Siva, Zara, Helga, Ana. Ana. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah kenalan ya semuanya. Sedikit Ibu jelaskan lagi sistem kita pada saat ini. Itu nanti Ibu akan mempersilahkan anak-anak Ibu untuk mengungkapkan atau mencerahkan permasalahan yang sedang dialami. Terus kita akan tentukan permasalahan siapa yang lebih dahulu kita selesaikan. Nanti anak-anak Ibu semuanya boleh mengungkapkan pendapatnya mengenai permasalahan tersebut. Nah, nanti caranya itu adalah masing-masing tangannya terlebih dahulu. Kalau Ibu persilakan baru berbicara. Oke, ini udah pada siap semuanya untuk kita lanjut ke tahap berikutnya? Sudah. Oke, banget ya. Oke, sebelum kita memasuki masalah anak-anak Ibu semuanya, Ibu akan memberikan satu topik pembahasan. Contohnya ya, kayak misalnya seperti apa ya yang mungkin sering terjadi di anak-anak Ibu, misalnya kayak malas belajar atau kayak motivasi belajarnya rendah. Nah, nanti di situ kita akan mencari tahu nih bagaimana penyelesaiannya agar kita tuh bisa menyelesaikan masalah ini dan kita tuh jadi bersemangat lagi dalam belajar, nggak ada lagi yang namanya malas belajar seperti itu.
mungkin langsung saja ya anak-anak ibu mengungkapkan permasalahannya masing-masing. Boleh, mau siapa duluan? Saya Bu. Oke, silakan. Baik Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Saya yang sangat saya permasalahin dalam diri saya sekarang ini mungkin karena saya anak rantau ya Bu. Jadi kayak sekarang ini saya lagi di masa kayak kangen rumah tuh, homesickness gitu. Mungkin itu ya, rindu rumah, rindu orang tua gitu ya. Iya, Bu. Oke, ada yang mau menyampaikan lagi? Mungkin saya Boleh, silakan. kalau permasalahan dari dalam diri saya ini Bu, saya kurang percaya diri Bu. Percaya diri. Oke, boleh ada lagi yang mau menyampaikan saya? Oh, seperti contoh tadi berarti ya. Oke, boleh. Dari yang boleh, silakan. Kalau dari saya kurang bisa mengendalikan emosi saya Bu. Aku marah kamu sih. Boleh. Iya, boleh dari Anggi. Kalau saya Bu nggak bisa menggunakan waktu dengan baik. Ini anak ibu semuanya sudah menjelaskan permasalahannya ya, sudah menyebutkan permasalahannya apa saja. Di mana Zara homesickness, Diva tadi percaya dirinya gitu ya. Terus kalau Hizam malas belajar gitu ya. Terus kalau Helga susah mengontrol emosi, dan Anji tadi kurang membagi waktu gitu ya, waktu luangnya. Nah, dari semua permasalahan anak ini ada usulan nggak kira-kira permasalahan siapa yang akan kita bahas pertama kali? Boleh? Karena saya juga anak rantau Bu, saya setuju dengan permasalahan yang diungkapkan oleh Zara. Homesickness ya. Yang lain gimana? Setuju. Oke, kita kali ini membahas homesickness ya. Tapi untuk menarik perhatian anak-anak ibu semuanya biar kita bisa fokus satu sama lain, mungkin gak usah megang-megang yang lain dulu ya. Kita fokus dulu. Nanti kita bantu teman kita menyelesaikan masalahnya semuanya ya. Mungkin untuk kita mengetahui lebih dalam lagi, mungkin Zara bisa menceritakan apa penyebab Zara itu merasakan homesickness, terus apa tuh ketika lagi merasa homesickness, apa yang Zara lakukan seperti itu. Baik Bu, mungkin Bu, ketika saya sering merasa homesickness itu pada saat sore hari sama malam hari gitu Bu. Karena pada saat itu Bu, saya lebih Bu, suasana rumah itu lebih berasa gitu Bu kalau sore sama malam gitu kan. Terus kadang lagi homesickness tuh kadang saya suka nangis, terus kayak nggak tahu mau ngapain. Tuh kadang nangis aja sih Bu. Kadang tugas-tugas saya tuh juga bakal kayak lalai gitu Bu kalau udah sekali homesickness gitu. Kayak bakal lama kali gitu Bu. Oke. Kita sudah mendengarkan ya cerita dari teman kita. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat atau ada masukan. Tapi sebelumnya ini anak-anak ibu semuanya udah tahu mengenai homesickness itu apa gitu. Kalau nggak tahu ya homesickness itu apa. Nah, ya ibu sedikit menjelaskan ya mengenai homesickness ini. Nah, jadi homesickness ini adalah sesuatu perasaan di mana kita tuh merasa suatu kehilangan, di mana sebagiannya itu adalah rumah. Nah, sesuai yang dikatakan tadi itu lebih dirasakan oleh anak rantau, di mana dia tidak berada di dalam rumahnya, dia ada di kota lain dan jauh dari orang tua dan yang ada di rumahnya, baik kakak, abang, atau adik. Dan yang biasanya dia sarapan pagi itu bareng keluarga, sebelum pergi sekolah sarapan pagi kan bareng keluarga. Nah, sekarang dia makannya sendiri. Kalau dulu berinteraksinya dengan saudara-saudaranya, entah itu kakaknya, adiknya, atau abangnya, orang tuanya, sekarang dia malah berinteraksi dengan orang lain yang mungkin bisa dikatakan adalah orang yang baru dikenal. Jadi dia harus berinteraksi di awal gitu. Seperti itu mengenai homesickness itu. Nah, mungkin sedikit ibu jelaskan mengenai penyebab kenapa orang bisa merasakan homesickness. Yang pertama itu belum ada kesiapan diri dari orang bersangkutan untuk berada di tanah rantau atau jauh dari orang tua. Terus yang kedua memang karena selalu sering berinteraksi ya dengan keluarganya gitu. Tiba-tiba sekarang udah nggak ada, mungkin bisa dikatakan kayak virtual. Nah, virtual juga nggak terlalu sering juga mungkin ya, ada batasan-batasan waktunya. Terus bisa jadi gimana?
tidak maksimal Bu kalau gitu. Nah, tidak maksimal juga. Terus penyebabnya satu lagi mungkin karena kerinduan, entah biasanya tuh dimasakin yang enak gitu. Nah kalau di tanah rantau kita masaknya ala kadar, kalaupun beli paling kayak anak rantau daerah gitu ya. Jadi kayak nikmatnya masakan orang tua tadi tuh udah bisa dikatakan tidak kita rasakan lagi. Nah itu, nah bagaimana sih cara kita mengatasi homesickness ini? Ada yang tahu? Boleh? Kalau saya tuh lebih sering hubungi sih Bu, hubungi orang tua dulu. Ada lagi yang tahu mengenai bagaimana caranya kita mengatasi homesickness ini? Bu, Boleh silakan. mungkin kalau misalkan kita rindu masakan mama Bu, boleh nanti minta kalau mamanya ngirimin makanannya. Jadi menghilangkan sedikit kerinduan. Boleh? Bisa? Cari kegiatan Bu biar lupa. Nah lupa yang Zah masukin itu seperti apa gitu. Jangan sampai nanti teman-temannya malah berpikir lupa kayak lupakan orang tuanya di rumah gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Mungkin bisa dijelasin maksud lupanya ini seperti apa. Lupa sedihnya Bu. Oh, Lupa kalau lagi kangen. Lupa. lupa. Lupa koy. Mungkin lupa akan rasa rindu terhadap rumah tadi mungkin maksud saya. Soalnya mungkin karena kita kan sebenarnya rindu ya, cuman kita melakukan kegiatan jadi rindunya itu agak tergeser sedikit gitu ya. Karena kita berkegiatan. Seperti itu ya Niza ya. Oke, ada lagi? Kalau saya Bu lihat foto orang tua. Foto orang tua ya. Tapi Bu kalau saya Bu kalau lihat foto orang tua tuh kayak makin sedih gitu. Makin Bu. sedih gitu ya, Iya. makin rindunya makin menggebu-gebu gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang bisa kalau melihat foto orang tua itu dia kayak melepas rindunya. Ada beberapa orang yang kalau melihat dia kayak makin rindu memang Iya. ada. Gitu. Nah tips dari ibu untuk mengatasi homesickness itu yang pertama seperti yang dikatakan tadi, mungkin sering dihubungin orang tuanya, tapi jangan terlalu sering. Karena kan kalau misalnya terlalu sering nanti kita juga kayak menjadi suatu kebiasaan buat kita. Nah, takutnya nanti kalau orang tuanya lagi sibuk terus nggak bisa berbicara sama kita pada saat dia sibuk itu juga kita malah akan merasakan homesickness. Nah yang kedua seperti tadi masakan tadi, kalau misalnya rindu masakan orang tua boleh nih Ma dikirimin dong masakannya ke sini gitu. Tapi kalau misalnya jauh kayak beda pulau nggak mungkin ya. Nah Masih Bu. masih ya, tapi Sampai jamu. nah, sampai berjamur juga nih. Kalau rendang tuh. bisa Bu. Ya, tapi nggak tahan lama juga nanti kan. Nah, gimana sih Bu caranya kalau misalnya beda pulau nih Bu? Kita minta resepnya aja, nah, nanti masak sendiri gitu. Kalau misalnya dia nggak pandai masak nih Bu, gimana Bu? Nah, pasti dong ada kawannya, temennya yang pandai masak. Nggak mungkin kan semuanya nggak pandai masak gitu kan. Nah, minta tolong sama temannya, bilang ke temannya kayak, woi aku rindu nih masakan mamaku, bisa nggak minta tolong masakin? Ini ada resepnya, nanti bahan-bahannya aku beliin mas, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu kita mencari kegiatan kita, apakah itu kita mengikuti kegiatan organisasi yang ada di sekolah ataupun di luar sekolah. Guna kegiatannya apa sih Bu? Biar kita itu sedikit menggeserkan kerinduan kita, karena kan seperti yang kata Zara tadi mungkin lebih sering sore atau malam. Nah, sore atau malam itu kan kegiatan kita bisa dikatakan minim ya, sering di rumah mungkin bisa jadi sendiri. Nah karena kita sendiri tadi itulah kita merasakan kesepian. Nah karena kesepian itulah kita merasakan rindu dengan orang tua kita, rindu berada di rumah seperti itu. Nah ini karena nampaknya pada tujuan semuanya kita main games dulu ya untuk merilekskan kita terus biar fokus lagi ya. Oke, ibu ada sebuah gamesnya itu namanya menyambung kata. Nah jadi kalau misalnya ibu bilang rumah, nah nanti Zara sambung rumah saya, harus mengulang lagi apa kata ibu. Nah, si Syifa juga gitu harus mengulang kata ibu, kata Zara baru Syifa tambahin. Oke, paham semuanya? Nanti siapa yang salah kita beri hukuman. Oke? Nah, ini kita pakai tes dulu atau langsung aja? Langsung ya wes. Luar biasa. Aplaus dulu buat kita semuanya. Oke, kita mulai ya. Saya belum makan. Saya belum makan dari Saya belum makan dari subuh. Saya belum makan dari subuh karena Saya belum makan dari subuh karena saya belum makan dari subuh karena saya puasa. Saya belum makan karena saya Dislike. Gak apa-apa. Nah,
tadi selesai perjanjian ya, kita akan memberikan hukuman. Nah, kira-kira ada masukan nggak nih dari anak ibu? Hukuman apa yang akan kita Joget, beri? Bu. Joget, terjun ke kolam. Gak usah Bu joget sama orang. Astagfirullah. Masya Allah. Ya. Oke, hukumannya nyanyi aja ya. Mungkin bisa nyanyi Balon balon aja Bu ya. dengan vokal Bu. Oke, dengan vokal O. Boleh silahkan. Balon kau ada lama, ropo-ropo warnanya, cocok bolong-bolong Balon ko. Idiot lu. Oke, kita main sekali lagi ya, kita main sekali lagi ya. Hukumannya tetap yang tadi, nyanyi balonku dengan vokal O. Oke ya. Boleh dimulai dari Fiza dulu karena Fiza yang kalah tadi. HP HP saya jatuh. HP saya jatuh di HP saya jatuh di parit. HP saya jatuh di parit hijau. HP saya jatuh di parit hijau. Hancur. HP saya jatuh di parit hijau hancur berlebur. HP saya jatuh di parit hijau hancur berlebur. Habis itu HP saya jatuh di parit hijau. Di parit hijau. Cita-cita di dinding aja Bu lagi Bu. ya Oh, cicak-cicak iya, di iya. dinding. Pakai Tapi Cucuk. Gimana nih mau pakai Oke, boleh ya. Cicak-cicak di dinding. Oke, bisa ya. Apresiasi buat kita semuanya. Bersemangat sekali ya, Zara ya. Oke, dari like semuanya ya. Udah bisa fokus lagi. Bisa Bu. Oke. Dari pembahasan kita tadi, kira-kira apa yang bisa Zara tangkap dan bagaimana cara Zara untuk melakukan atau mengatasi homesickness itu? Boleh silakan Zara. Baik Bu, terima kasih. Dari tadi kan kita sudah saya sudah mendengar beberapa solusi dari teman-teman dan saya akan mencoba itu saya lakukan dalam diri saya. Yang pertama itu kayak saya mencari kegiatan tadi kan kayak menyibukkan diri saya lah agar tidak homesickness itu lagi. Terus juga mencoba untuk ke kayak mengirim makanan atau sering menelpon orang tua gitu. Iya, seperti itu ya. Mungkin karena tadi juga dari anak tahu mungkin dari Helga, kalau misalnya Helga homesickness, apa tuh kira-kira yang akan Helga rasakan? Sama seperti Zara Bu, saya mencari kegiatan agar tidak terpikir dengan teman orang tua, terus saya lebih sering di orang tua. Oke, mungkin itu ya, semoga anak ibu yang khususnya anak rantau bisa mengatasi masalah homesickness ini ya, karena kan kita yang namanya sukses butuh perjuangan ya, butuh pengorbanan. Jadi pengorbanan anak-anak ibu itu adalah seperti ini, harus jauh dari orang tua. Semoga nanti anak ibu bisa balik ke kampung halamannya dengan menjadi orang yang sudah sukses, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Oke, karena kegiatan kita akan habis ya, ibu meminta kesan dan penilaian dari anak-anak ibu mengenai kegiatan kita kali ini. Boleh ada yang mau menyampaikan kesan terlebih dahulu? Boleh, silakan Helga. Menurut saya topik yang kita bahas pada hari ini, permasalahan yang kita bahas pada hari ini cukup menarik. Menarik ya. Terus ada lagi yang mau menyampaikan? Saya Bu, boleh silakan. Topik hari ini yang saya ungkapkan sendiri itu menurut saya jadi lebih bisa menemukan jalan keluar dari homesickness saya. Oke, bisa menjadi dapat membantu kamu lah ya. Iya. Ini ya. Ada lagi yang mau menyampaikan kesannya?
karena saya tidak anak rantau kan Bu, jadi mungkin saya juga baru tahu Bu apa itu homesickness. Jadi dengan adanya bimbingan konseling pokok ini, jadi saya menambah wawasan baru mengenai apa itu homesickness. Oke ya, kurang lebihnya semuanya. Untuk mengenai kegiatan kita selanjutnya, kita akan membahas mungkin permasalahan siapa yang akan kita bahas. Udah Bu, olahraga aja ya. Menggunakan emosi. Oke. Untuk mengenai waktu dan tempatnya, mungkin kita bisa bicarakan di grup aja nanti ya. Iya, Oke. Nah tadi Ibu udah minta pesannya, sekarang Ibu minta pesan dari anak-anak Ibu semua mengenai kegiatan kita kali ini. Ada yang mau menyampaikan pesannya? Oke, boleh silakan Kalau lagi. pesannya mungkin di ruangan yang lebih adem dikit ya. Oh iya, benar nggak ada panas ya. Iya. Oke, ada lagi pesannya? Sama. Ya, semuanya sama ya. Boleh silakan. Boleh tidak pagi-pagi? Oke, boleh pagi ya. Mungkin sekitar jam 9 atau jam 10 mungkin bisa. Atau itu kepagian buat kamu? Oke. Oke, Ibu udah mendapatkan pesan dan kesan dari anak-anak Ibu semuanya. Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi anak-anak Ibu semuanya. Ibu mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya dan juga keterbukaan dari anak-anak Ibu semuanya. Semoga permasalahan yang anak-anak Ibu semuanya dapat teratasi dengan baik dan dapat diaktualisasikan di kehidupan yang sehari-hari. Karena tadi kita memulainya dengan doa, maka kita harus mengakhirinya dengan doa juga. Boleh tadi yang memimpin dipimpin kembali untuk berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Gimana? Selesai. Oke, terima kasih Siva. Sekian dari Ibu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.